Petugas gabungan dari Dishub, TNI, dan Polri pada Kamis siang menggelar razia parkir liar di kawasan Jalan BDN Raya tak jauh dari stasiun MRT Cipetai Cilandak, Jakarta Selatan. Penertiban dilakukan menyusul banyaknya laporan masyarakat yang mengeluhkan keberadaan parkir liar. Kepanikan pun terjadi saat petugas tiba di lokasi hingga membuat sejumlah pengendara ojek online berhamburan menyelamatkan diri. Saking paniknya, sejumlah motor justru ditinggalkan pemiliknya di lokasi hingga akhirnya dibawa ke Kecamatan Cilandak untuk didata dan diberikan sanksi tilang. Kita melaksanakan kegiatan penertiban ya untuk kendaraan-kendaraan yang berpangkal di bahu jalan. Ya, untuk kendaraan yang tidak ada pemiliknya atau yang ditinggal, maka kita adakan angkut jaring dibawa ke Kecamatan Cilandak. Petugas menghimbau para pengendara agar tertib memarkirkan kendaraan di tempat yang seharusnya sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Dari Jakarta Selatan dan Helibisa Jambati, iNews melaporkan. Sejumlah mama pemilik rumah dan bangunan ruko yang hendak dieksekusi, pihak Pengadilan Negeri Padang ngamuk dan menghadang petugas yang menggunakan alat berat untuk melakukan pengusuran sejumlah bangunan di kawasan Dadok Tunggal Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Proses eksekusi lahan pun berlangsung ricuh. Karena pihak tergugat tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Padang setelah dinyatakan kalah dari pihak si penggugat. Sebanyak 5 unit ruko dan rumah yang berada di atas tanah sengketa dan diperkarakan ini akhirnya dirobohkan karena kalah di Pengadilan Negeri Padang. Eksekusi dilakukan setelah pihak Pengadilan Negeri Padang memberikan surat peringatan sebanyak 10 kali kepada pihak tergugat untuk segera mengosongkan lahan, namun tidak diperdulikan. Sementara pihak tergugat tidak menerima proses eksekusi lantaran tidak adanya ganti rugi bangunan dari pihak penggugat. Tapi tidak ada mediasi, tidak ada bilang ganti rugi, main datang-datang bawa eskavator, sudah dirubuhkan saja begitu. Tidak ada AIU-nya, tidak ada. Dari awal juga sudah salah, surat-surat sudah salah, terus tanahnya entah punya siapa, tapi yang digugat punya siapa begitu. Dia mengugat nama satu orang, ternyata yang punya tanah ini banyak orangnya 5 kakak. Tujuannya salah, sudah tuh yang digugatnya cuma satu orang, tujuannya salah begitu. Nggak ada ganti rugi, nggak ada mediasi, cuma surat panggilan itu saja, langsung tiba-tiba digusur seperti ini habislah sudah Bang. Kami sudah memberitahukan jauh-jauh hari, sudah 3 kali berulang-ulang memberitahukannya untuk dikosongkan secara baik-baik. Tapi ya, pihak dari tergugat ingkar dan memprovokasi terhadap pihak pengontrak. Eksekusi tetap dilanjutkan meski mendapatkan perlawanan dari pihak tergugat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan gudang penyimpanan ikan beku di Juanapati, Jawa Tengah. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah gudang penyimpanan ikan beku di Desa Bojomulyo Pati, Jawa Tengah terbakar hebat. Api pertama kali muncul dari atap gudang dan langsung membesar hingga membakar sebagian bangunan. Ruang kantor di lantai 2 ludes terbakar dan di lantai 1 terdapat 60 ton ikan siap jual ikut terbakar. Petugas damkar menerjunkan 11 unit mobil damkar dan membutuhkan waktu 1 jam petugas berhasil menjinakkan api. Sekitar jam 7 lebih setelah ajan. setelah Isya Mas ya? Iya, setelah Isya. Mas, tadi api dari mana Mas mula-mula? Dari samping di pojokan. Ini tadi pemadaman kami lakukan sampai jam 20.18. Alhamdulillah sudah bisa kami kuasai. Penyebab kira-kira apa Pak? Untuk penyebabnya sampai saat ini kami belum bisa memastikan. Titik api berasal dari bagian belakang. Ya, bagian belakang bangunan. Hingga saat ini petugas masih mengidentifikasi penyebab terjadinya kebakaran, sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Dua lapak pedagang buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur hangus terbakar. Dugaan sementara sumber kebakaran berasal dari korsleting listrik pada kipas angin di salah satu lapak buah. Kepulan asap hitam yang disertai kobaran api begitu cepat menghanguskan lapak pedagang buah pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat pemadam ringan agar tak merembet ke lapak lainnya. Beruntung api dapat dipadamkan oleh warga yang berada di lokasi kejadian. Petugas yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir tempat kejadian dan melakukan olah TKP. Langsung api tadi. Dari mana tuh? Dari dalam atas. Dari atas. Terus Api langsung dari dalam atas terus keluar asap itu. Terus pintunya dibuka udah nggak ngatasin wis. Nggak ngatasin. Info yang kita dapatkan dari TKP, infonya adalah dugaan sementara dari arus pendek ya, dari arus pendek. Tahu-tahu udah ada penyalaan besar ya, tahu-tahu udah penyalaan besar ya, infonya dari arus pendek. Dugaan sementara dari kipas, tapi ini juga masih dugaan sementara ya, perlu olah pendalaman lagi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Tim Sus Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan menggagalkan pengiriman ganja antar provinsi. Selain menyita 3 kg ganja, polisi menangkap 2 pengedar. Setelah mendapatkan informasi terkait pengiriman paket ganja melalui salah satu ekspedisi di Kargo Bandara Sultan Hasanuddin Baru, Sulawesi Selatan, Tim Sus Narkoba Polda Sulsel langsung bergerak cepat mengamankan paket ganja tersebut. Selain menyita paket ganja 3 kg yang dibungkus dengan menggunakan kardus mie instan, polisi juga langsung melakukan pengejaran terhadap pemilik barang haram tersebut ke Provinsi Sulawesi Utara. Dengan di-backup tim Resmob Jatantras Polda Sulut, Tim Sus Narkoba Polda Sulut berhasil menangkap 1 orang pelaku yang merupakan kurir di kota Manado. Sementara 1 orang pelaku pemilik narkotika tersebut berinisial I ditangkap di rumahnya di kota Minahasa. Keduanya pun langsung dibawa ke Polda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan, sementara barang bukti 3 kg ganja disita polisi. Jadi ada 2 orang TSK dan memang diakui barang bukti ganja seberat 3 kilo ini yang memesan adalah mereka. Untuk sementara untuk TSK dan barang bukti sudah kita bawa ke Polda Sulawesi Selatan dan melakukan proses penyelidikan. Kedua pelaku akan dijerat dengan pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman seumur hidup. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boding, iNews melaporkan. Lantaran ketiduran di sofa rumah korban, seorang pria diduga maling di Tasikmalaya, Jawa Barat ditangkap polisi bersama warga. Pelaku sempat bersembunyi di lemari rumah korban untuk menghindari penangkapan. Rekaman video amatir ini menunjukkan pemilik rumah bersama warga menghakimi Agus Jalil, warga Bungursari, Kota Tasikmalaya, yang diduga merupakan pelaku pencurian yang masuk ke rumah korbannya. Terduga pelaku, Agus, tertidur di sofa rumah kosong di Jalan Gudang Jero 3, Kelurahan Panglayungan, Cipedes, Kota Tasikmalaya. Keberadaan terduga pelaku diketahui pertama kali oleh pemilik rumah yang langsung melaporkannya ke pihak RT dan polisi. RT dan polisi langsung datang dan membekuk terduga pelaku. Rumah korban memang kosong karena korban tidur di rumah yang lain yang berada di belakangnya. Awalnya korban curiga karena lampu rumahnya menyala dan saat dicek ternyata ada orang yang tidur di sofa. Menurut korban, pelaku sempat berusaha sembunyi di dalam lemari saat sudah dikepung oleh warga. Setengah saya buka pintu dari samping, dari rumah sebelah, masuk lampu kamar mandi. Biasanya lampu ini kan mati. Pas saya lihat di jendela, lampu nyala semuanya. Terus ada orang tidur di situ.
Saya kaget, langsung saya balik lagi ke rumah yang belakang, baru lapor RT, lapor warga, terus ada orang polisi, kebetulan ada, alhamdulillah. Akhirnya hampir setengah jam lah, hampir setengah jam, pas 1 jam, akhirnya ketahuan. Pelaku pada saat itu tertidur di rumah yang akan dilakukan pembelian. Nah dari sana kita melakukan penyelidikan dan diketahui juga bahwa pelaku sudah melakukan sebanyak 2 kali pencurian terhadap rumah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Puluhan penumpang LRT di Palembang, Sumatera Selatan terlantar karena operasional LRT terhenti. Hal tersebut disebabkan pemadaman listrik oleh PLN imbas dari gangguan transmisi kelistrikan Lubuk Linggau Lahat. Puluhan penumpang LRT di Palembang ini terpaksa melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan melalui jalur evakuasi. Hal ini terjadi karena operasional LRT terhenti akibat pemadaman listrik oleh PLN. Sejumlah penumpang lain terlantar di stasiun LRT Jakabaring. Para penumpang kesal karena aktivitas mereka terganggu. Tak mau menunggu terlalu lama, para calon penumpang LRT akhirnya beralih ke taksi online untuk melanjutkan perjalanan. Ya terganggu lah, saya udah hampir 2 jam. Hampir 2 jam? Ya. Ini harapannya untuk PLN-nya apa nih biar nggak mati ini? Ya harapnya gimana ya? Ya ada perubahan lah gitu. Soalnya udah 2 hari ini mati terus. Seluruh sektor di Palembang mulai dari sektor pelayanan publik, angkutan umum hingga lampu lalu lintas lumpuh total pada hari Selasa akibat adanya gangguan transmisi kelistrikan Lubuk Linggau Lahat. Dampak gangguan transmisi kelistrikan ini juga terjadi di wilayah lain di Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung hingga Aceh. Jadi ini ada gangguan di sistem transmisi 275 kV antara Lubuk Linggau Lahat, dan saat ini untuk petugas kita masih mendalami. PLN telah menerjunkan petugas-petugas yang di lapangan untuk menelusuri penyebab pasti gangguan. Hingga saat ini pihak PLN telah berhasil memulihkan sistem kelistrikan hingga 80%, sedangkan 20% lagi akan diselesaikan secara bertahap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Gangguan kelistrikan juga berimbas hingga ke Lampung dan Banda Aceh. Di Lampung, mahasiswa menyerbu minimarket untuk mengerjakan tugas kuliah. Di Aceh, peternak ikan merugi hingga puluhan juta rupiah karena ikan-ikannya mati. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Tuh ada mobil tuh, hati-hati di depan. Seluruh wilayah Lampung gelap gulita sejak Selasa siang hingga Rabu dini hari. Sangat berbahaya sekali buat pengendara. Akibatnya arus lalu lintas kacau, aktivitas warga lumpuh. Sejumlah mahasiswa di Kota Bandar Lampung harus memutar otak untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah dengan tenggat waktu yang diberikan. Para mahasiswa pun akhirnya menyerbu minimarket terdekat yang memiliki pembangkit listrik untuk mengisi daya alat elektronik penunjang kegiatan belajar mereka. Kebetulan di sini dua ini ngecas, dua sekalian menjahit tugas karena di kontrakan mati sama sinyal yang kurang lah. Karena jalan di jalan dari lampu mati dari tadi siang, jadi kita inisiatif ke kemarin buat ngecas sekalian tugas. Di Aceh, ribuan ikan bawal milik kelompok peternak di desa Gejo Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, mati karena aliran listrik pengantar oksigen terganggu. Akibat padamnya aliran listrik, kelompok budidaya ikan merugi hingga puluhan juta rupiah. Beberapa hari ini sering terjadi padam listrik oleh PLN Aceh. Jadi dampak akibatnya ikan bawal yang umurnya sekitar hampir 3 bulan dan mungkin beberapa bulan lagi akan panen, yang seharusnya panen mati diakibatkan kurangnya oksigen karena mati listrik. Matinya ikan budidaya diperkirakan masih akan berlanjut karena pasokan listrik baru akan normal sepenuhnya esok hari.
Dari Lampung dan Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus terbakar saat melintas di Jalan Sumarekon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemilik mobil selamat, namun sejumlah berkas dan barang berharga di dalam mobil tidak dapat terselamatkan. Sebuah mobil minibus terbakar di ruas Jalan Sumarekon, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga mobil mengalami korsleting listrik pada mesin bagian depan. Saat kejadian, sang pengemudi langsung keluar dari mobil menyelamatkan diri, namun dokumen mobil dan identitas pemilik mobil terbakar. Rupanya ada satu saksi tuh tadi kasih tunjukkan, Bang, kebakaran tuh api-api dari arah Foklem tuh tadi kan. Dari itu saya keluar lah, ternyata benar ada api situ, Bang. Sesampainya di TKP, alhamdulillah tidak ada kendala apapun dan pemadaman selesai. Ada berapa yang dikerahkan mobil dari sektor, Bang? Untuk unit yang dikerahkan, 1 unit dari sektor Bekasi Selatan. Setelah pemadaman dilakukan, mobil dibawa petugas ke unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, produser serta sutradara film Vina sebelum 7 hari memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral setelah muncul film Vina sebelum 7 hari yang mengangkat kasus tersebut. Didampingi penasehat hukum sutradara Anggi Umbara dan Deraj Kalwani, produser film Vina sebelum 7 hari mendatangi Mapolda Jawa Barat. Anggi Umbara menjelaskan kedatangannya bersama produser Deraj adalah untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Lebih lanjut, Anggi mengatakan surat pemanggilan sebagai saksi diterima pada 3 Juni 2024. Kayaknya saya dipanggil ke sini sebagai saksi untuk nggak tahu Kasus dikasih surat film Vina. Bukan filmnya, untuk kasus penyidikannya. Terkait alur cerita mungkin, Bang? Nggak tahu sih ya. Berapa orang, Mas, selain Abang? Saya dan Pak Produser tadi sudah tadi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral setelah muncul film Vina sebelum 7 hari yang mengangkat kasus tersebut. Warganet menyoroti 3 orang pelaku yang masih buron selama kurang lebih 8 tahun. Polisi kemudian bergerak dan menangkap 1 dari 3 orang pelaku buron, yakni Peggy alias Perong alias Peggy Setiawan. Polisi juga meralat DPO dari 3 orang menjadi 1 orang, yakni Peggy Setiawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyebut ada aturan baru yang memberikan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK PT Freeport Indonesia. IUPK ini dievaluasi setiap 10 tahun sekali hingga PT Freeport bisa terus mendapat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus hingga cadangan habis. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyebutkan aturan baru memberikan perpanjangan izin pengelola tambang sampai cadangan habis. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, sehingga dengan aturan ini PT Freeport bisa mendapatkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus hingga cadangan habis. Pemberian izin ini diberikan untuk memastikan adanya keberlanjutan investasi pada pelaku usaha, khususnya smelter yang dimiliki perusahaan pemilik IUPK. Menurutnya, jika pemberian izin hanya dibatasi 10 tahun ke depan, sementara investasi smelter diperkirakan hingga 30 tahun ke depan, maka dinilai akan merugikan pengusaha pemilik smelter. Smelternya itu masih jalan. Smelternya umurnya berapa? Kalau cadangan tinggal 10 tahun, smelternya investasi udah 30 tahun, kan ya, rugi. Ya rugi dua-duanya, negara rugi. Bikin smelter tuh nggak gampang.
gitu, bangunnya nggak gampang. Nggak, jadi Pak, penegasannya jadi memang bisa berkontrak sampai cadangannya habis. Itu ada dalam undang-undang. Iya. Jadi selama cadangannya masih ada, masih bisa diperpanjang selama itu diolah menjadi produk hilirisasi. Dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024 lalu, terdapat ketentuan bahwa perpanjangan izin akan dilakukan hingga cadangan habis selama hasil tambang diubah menjadi produk hilir. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono membantah isu yang menyebut adanya perampasan tanah di IKN Nusantara. Basuki bahkan mengaku tidak mengetahui isu perampasan tanah di IKN Nusantara. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono membantah adanya perampasan tanah di IKN Nusantara. Ditemui di Istana Kepresidenan, Basuki menyatakan bahkan mengaku tidak mengetahui isu perampasan tanah. Basuki menegaskan sejauh ini pemerintah melakukan pembebasan lahan sesuai aturan. Basuki juga menyatakan Presiden Jokowi berpesan untuk selalu mengedepankan masyarakat dalam pembangunan IKN. Arahannya Pak Presiden itu arahannya utamakan kepentingan rakyat. Ya. Itu. Tapi sejauh ini apakah semua koalisi masyarakat sudah dilibatkan dalam IKN ini, Pak? Ya belum tahu, saya baru ditunjuk. Dalam sebuah siaran podcast, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan pembangunan IKN penuh polemik, terutama soal perizinan dan kepemilikan tanah. Saat ini di IKN ada 2.086 hektar lahan yang masih terkendala pembebasan dari masyarakat. Sebelumnya, saat ditunjuk sebagai PLT Kepala Otorita IKN, Basuki menyebut ada potensi Otorita IKN akan memindahkan proyek dari tanah yang bermasalah dengan warga. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi Diastriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo secara resmi mendukung pasangan Beva Yigi Balom dan Nathan Pahabol untuk maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan 2024. Pasangan ini dinilai memiliki potensi luar biasa dalam membangun kesejahteraan dan kemajuan di tanah Papua Pegunungan ke depan. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio menyerahkan surat dukungan kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan Beva Yigi Balom dan Nathan Pahabol di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Partai Perindo yang memiliki 4 kursi di Provinsi Papua Pegunungan ini optimis keduanya dapat membangun dan membuat masyarakat Papua Pegunungan lebih maju dan sejahtera. Oleh karena itu kita terus memberikan dukungan karena kami melihat Indonesia Timur ini masih harus banyak yang dibenahi tentunya bagaimana masyarakatnya bisa semakin sejahtera dan juga persatuan terus terjaga. Dan kami melihat Papua Pegunungan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa dari segi alamnya juga indah ya. Strategi yang sudah kami lakukan sekarang ini kita terus jalin komunikasi dengan partai-partai lain, kita pastikan dukungan untuk calon-calon ini semakin kuat. Dan Perindo juga sudah dalam hal ini terdepan mengeluarkan B1 KWK lebih dulu. Menjadi provinsi tersulit nomor 1 di Indonesia, Beva yang pernah menjabat sebagai Bupati Lanijaya 2 periode ini menegaskan dirinya akan membangun Papua Pegunungan dengan semangat dan kreativitas. Membangun daerah ini sedikit diperlukan semangat, juga kearifan dan juga kreativitas yang tinggi. Kalau kita bisa mensejahterakan masyarakat di Papua Pegunungan, maka Indonesia maju. Itu barometernya. Partai Perindo juga akan menjaring dukungan dan berjuang untuk kemenangan pasangan Beva Yigi Balom dan Nathan Pahabol pada Pilkada 2024. Dari Jakarta, Hendri Aprila Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, terdesak butuh uang untuk renovasi rumah, seorang direktur perusahaan properti di Sidoarjo, Jawa Timur nekat menggelapkan uang perusahaan senilai 73 juta rupiah. Dari pengembangan penyelidikan, polisi menduga aksi penggelapan sudah berlangsung beberapa kali dengan total kerugian ratusan juta rupiah.
Inilah kondisi KWD saat digelandang ke Mapolresta Sidoarjo. Pria yang berprofesi sebagai direktur operasional sebuah perusahaan properti terpaksa harus berurusan dengan polisi karena diduga melakukan penggelapan uang perusahaan senilai puluhan juta rupiah. Kasus penggelapan dalam jabatan ini terungkap setelah pihak klien perusahaan mempertanyakan masalah renovasi rumah yang sudah disepakati. Korban yang telah menyetorkan uang senilai 73 juta rupiah ke perusahaan belum dapat kepastian karena ternyata uang klien tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku. Pelaku bukannya melaksanakan tugas untuk merenovasi rumah kliennya sesuai dengan kesepakatan, namun justru menggunakan uang klien untuk renovasi rumahnya sendiri. Jadi Mas Windo ini bergerak di bidang properti atau developer. Sementara tugas tersangka sendiri? Tugas tersangka sebagai ex-direktur operasional, seharusnya beliau yang bertanggung jawab atas pembenahan atau renovasi yang diminta oleh klien. Ternyata tidak dikerjakan untuk pribadi. Betul. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Satreskrim Polresta Sidoarjo. Polisi hingga kini masih melakukan pengembangan kasus karena diduga masih ada korban lain yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan pelaku dengan nilai yang diduga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, kalangan investor menolak diterapkannya papan pemantauan khusus full call action. Penerapan full call action dinilai pengamat pasar modal berpotensi menimbulkan ketidakstabilan pasar dan menimbulkan efek negatif bagi pasar saham di Indonesia. Bursa Efek Indonesia resmi meluncurkan papan pemantauan khusus tahap 2 dengan penerapan metode full call action atau FCA. Memiliki tujuan untuk melindungi investor, penerapan FCA malah mendapat penolakan kalangan investor. Bentuk protes disampaikan melalui bunga papan yang dikirim ke BEI di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Namun pemasangan bunga papan ini dilarang pihak BEI. Penerapan FCA sepanjang waktu perdagangan dinilai pengamat pasar modal akan menimbulkan resiko harga saham tidak transparan dan meningkatkan resiko bagi investor. Karena sebenarnya utak-atik aturan perdagangan itu kan sebenarnya kita tahu tujuannya adalah meningkatkan likuiditas ya atau kayak RNTH, rata-rata nilai transaksi harian, kemudian menurunkan volatilitas, kemudian membuat transparan ya, menghilangkan asimetri informasi, kemudian membuat harga informatif, kemudian membuat biaya transaksi rendah, dan jangan lupa satu hal yang juga harus diperhatikan, tujuan dari utak-atik perdagangan yang ada di dalam referensi literatur adalah untuk membuat investor itu bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kelihatannya ya banyak sekali di antara tujuan-tujuan itu yang tidak terpenuhi dengan diberlakukan FCA. Sejumlah negara sebenarnya telah menerapkan FCA, namun penerapannya berbeda dengan Indonesia. Di negara lain, penerapan FCA menggunakan waktu terbatas, yakni pada pre-opening dan pre-closing. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif pada pasar dan memberikan waktu bagi investor untuk melakukan penilaian harga yang lebih baik. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Pemirsa, ada beragam cara penjual hewan kurban memikat pembeli. Di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ada pedagang hewan kurban yang memberi bonus beras 10 kg untuk pembelian sapi. Ada yang unik di lapak penjualan hewan kurban di Jalan Jati Raya Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terpampang sebuah spanduk bertuliskan bonus 1 karung beras bagi yang membeli sapi. Tak hanya itu, rupanya penjual juga memberikan layanan salon gratis untuk hewan kurban berupa sapi yang telah dibeli. Sapi yang dibeli dimandikan dengan sabun, dipijat, lalu dihias dengan pita. Setelah selesai, pembelinya diberi kesempatan mengabadikan momen spesial dengan hewan kurbannya di spot foto yang telah disediakan. Bahkan, penjual juga memberikan bonus 1 karung beras seberat 10 kg kepada pembeli hewan kurban. Layanan ini tentu saja mendapat respon positif dari pembeli. Apalagi harga beras saat ini sedang tinggi.
tahun keempat kalau tidak salah di sini beli. Berarti setiap beli di sini selalu dibersihin, disemprot gitu ya? Iya, kalau dibersihin. Ini apa tuh Pak? Yang pasti tahun ini saya dapat beras 1 karung nih, mantap kan? Lumayan, harga beras lagi susah. Yang keduanya yaitu, karena kalau dilihat harganya ekonomis, dapat sapinya lumayan bagus. Dibersihkan supaya rileks, setelah dibersihkan disabuni dengan bersih, kemudian dimisit ya, dipijit supaya menjadi rileks sapi itu sehingga tidak terjadi stres. Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 17 Juni 2024, di mana umat muslim merayakannya dengan menyembelih hewan kurban yang dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, khotbah Jumat di Masjid Nabawi diterjemahkan ke dalam 10 bahasa dunia. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Siapa sosok di balik bilik penerjemah? Berikut informasinya untuk Anda. Zakwan Aishi Fazar Azari, mahasiswa Indonesia yang kuliah S2 jurusan ilmu hadis di Universitas Islam Madinah, merupakan salah satu di antara penerjemah khotbah Jumat di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. 3 tahun sudah, pria asal Karanganyar, Jawa Tengah ini bekerja sebagai penerjemah khotbah Jumat di bawah naungan Direktorat Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ia menerjemahkan khotbah Jumat ke bahasa Indonesia secara live melalui radio, aplikasi, dan website. Biasanya para penerjemah sudah mendapatkan naskah khotbah pada hari Kamis. Mereka lantas membuat naskah versi terjemahan. Tapi tidak jarang, beberapa jam sebelum sholat Jumat ada revisi naskah dari khotib. Ada 10 khotib tetap yang sekaligus menjadi imam sholat fardu di Masjid Nabawi. Jadi untuk tantangan terberat menurut saya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan khotib itu secara tepat, baik dalam terjemah ataupun dalam hal lain ya. Jadi tidak hanya dalam kita menerjemahkan teksnya saja, tapi ketika menyampaikan kita juga bisa mengikuti bagaimana khotib itu menyampaikan khutbah. Dan ini juga butuh latihan yang berulang. Program translator khotbah Jumat sudah berlangsung selama 10 tahunan. Namun untuk bahasa Indonesia baru dimulai sejak 7 tahun lalu. Selain bahasa Indonesia, khotbah juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Rusia, dan beberapa bahasa asing lainnya. Zakwan juga menerjemahkan khotbah sholat Idul Fitri hingga Idul Adha. Bahkan, ia juga menerjemahkan buklet dan pengumuman-pengumuman di Masjid Nabawi. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nurfadli, iNews melaporkan. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menetapkan tanggal 6 Juni 2024 sebagai batas waktu terakhir pemegang visa umroh untuk meninggalkan kota Mekah. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi denda Rp10.000 atau sekitar 42,8 juta rupiah, dideportasi dan dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Berhaji menggunakan visa haji menjadi syarat dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi bagi jemaah di seluruh dunia. Dan jelang penyelenggaraan puncak ibadah haji, pemeriksaan visa haji dan tasreh surat izin memasuki kota Mekah pun diperketat. Bagi jemaah yang tidak memiliki visa haji, pemerintah Arab Saudi menetapkan tanggal 6 Juni sebagai batas waktu terakhir jemaah umroh dan yang lainnya untuk meninggalkan Mekah. Sedangkan bagi pemegang visa ziarah dengan berbagai jenisnya tidak boleh masuk dan tinggal di Mekah mulai 15 Zulkaidah hingga 15 Zulhijjah 1445 Hijriah. Untuk jamaah Indonesia yang tidak menggunakan visa haji dan tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan haji atau dokumen yang mendukungnya di tahun ini, mohon bisa mengikuti peraturan yang ditetapkan Saudi. Tapi juga mereka sudah menegaskan mulai tanggal 6 ya harus meninggalkan Makkah.
Maraknya promo program paket haji dengan visa non-haji juga menjadi perhatian serius pemerintah Arab Saudi. Untuk itu, jemaah Indonesia yang tidak memiliki visa haji dihimbau tidak mencoba-coba untuk nekat beribadah haji. Kami juga kemarin berdiskusi dengan Wakil Kementerian Haji dan mereka menunjukkan hasil investigasi intelijen mereka, orang-orang di Indonesia yang berjualan visa, bukan berjualan visa, mengajak jamaah berjualan program paket dengan visa non-haji. Mereka sudah punya datanya semua, Mas. Sebelumnya tercatat ada 80 WNI terjaring razia visa non-haji. 19 orang diantaranya 5 dilepaskan, 5 orang ditahan, dan 56 lainnya dideportasi. Mulai 1 Juni, Arab Saudi akan memberlakukan sanksi bagi yang melanggar berupa denda Rp10.000 atau sekitar 42,8 juta rupiah, dideportasi dan dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan.